Halo, balik lagi di Aditya Sting. Pada tutorial sebelumnya, saya udah pernah bikin video bagaimana caranya kita membuat regresi spasial. Nah, di video tersebut ada beberapa yang komen, nanya gimana caranya bikin regresi spasial panel. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita bikin regresi spasial panel. Nah, sebelum itu, kita harus persiapkan datanya terlebih dahulu. Pertama, kita mempersiapkan peta yang jelas ya. Nah, ini saya udah persiapkan petanya menggunakan Provinsi Kepulauan Riau. Ini ya, datanya yang ini, filenya kita buka coba. Ini geoda ya. Nah, ini udah saya persiapkan. Tapi di petanya ini masih kosong datanya. Jadi kita harus menyiapkan juga file Excel yang isinya itu data-data di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Di sana ada 7 kabupaten ya, 7 kabupaten kota. Nah, untuk perbedaannya dengan regresi spasial yang biasa, kalau di panel ini dia ada beberapa tahun data. Jadi ada tahun 2011, 12, 13 kalau di sini ya, sampai 2018. Jadi bedanya spasial panel sama spasial yang biasa atau yang bukan panel, itu kalau panel dia ada beberapa variabel. Ini ada 5 variabel ya, dan ada 8 tahun data. Jadi datanya itu ada series tahunnya dan ada variabelnya. Kalau yang tampilan apa namanya, yang bukan panel, itu misalnya ini ya coba ya. Nah, ini yang bukan panel nih. Jadi cuman ada kabupaten kota sama ada variabel-variabelnya ada aja. Ini kalau yang spasial panel, dia harus ada tahunnya juga. Nah, tahunnya ini dibikin variabel tersendiri ya. Jadi kayak gini bentuk datanya. Ini harus ada ID kabupaten kota untuk menyambungkan antara data tabel dengan yang petanya ini. Ini kan ada ID kabupaten kota, ini ada ID juga. Nah, ini untuk menyambungkan. Nah, untuk mempersiapkan peta ini, kalau kawan-kawan belum bisa, ada di tutorial saya yang lain. Nanti bisa dilihat di video saya, ada di deskripsi ya, untuk mempersiapkan peta ini. Nah, petanya tadi jangan lupa harus ada ID kabupaten kota yang match dengan ID kabupaten kota yang file Excel-nya. Jadi ini kita akan coba gabungkan nanti. Untuk software yang digunakan, di sini saya menggunakan RStudio ya. Nanti ada kombinasi untuk melihat variabel-variabelnya pakai Geoda. Kalau untuk kawan-kawan mau ngedit petanya, bisa pakai QGIS ya. Lebih mudah ngedit, maksudnya ngedit tabel ini. Ngedit tabel biar ada ID-nya itu ada di QGIS, pakai QGIS. Nah, saya sebelumnya udah mempersiapkan ini ya, sintaks di R. Untuk R studionya, kawan-kawan harus install yang terbaru karena kemarin saya nyoba pakai R yang lama itu ada library yang tidak bisa di load. Jadi harus pakai R yang terbaru ya. Langsung kita run. Runnya bisa pakai tombol ini ataupun bisa pakai Ctrl terus Enter ya. Kalau saya lebih mudah pakai Ctrl Enter aja. Library-nya ini di load semua dulu. Nah, di Ctrl Enter, nah dia udah ngeran ya otomatis. Nah, ini apa namanya? Kalau kawan-kawan belum ada library-nya, diinstal dulu di sini ya. Package, install. Nah, di sini dicari misalnya SF. Nah, yang ini ya. Tinggal diklik install aja. Ini saya kebetulan udah install, jadi tinggal dipanggil aja. Pakai ini juga nggak apa-apa. Kita run. Terus kemudian read Excel-nya kita run juga. Ini kita run. Nah, kita butuh semua ini. Kemudian kita panggil file kita. Kebetulan saya filenya ini Kepri ini udah dilakukan proyeksi. Jadi nama filenya, jenis filenya GPKG ya, atau Geo Package kalau nggak salah ini nih. Nah, kalau kawan-kawan bingung cara apa namanya dapetin ini tempat filenya, itu tinggal di
Untuk yang di local disk C, kita biasanya ke sini dulu. Sini. Kemudian ke user, kemudian ke nama komputer kalian. Nah, kebetulan saya taruh di musik. Nah, tinggal di copy di sini. Ini ya. Ini di copy aja. Taruh di sini. Nah, ini kan kebetulan kebalik nih tandanya, tinggal dibalik aja. Nah, gitu ya caranya ya. Tinggal dibalik. Ini tandanya. Terus di garis miring lagi. Kita cari nama file kita. Misalnya tadi pakai yang kepri ya. Kepri gpkg. Nah, ini di blok, kita copy. Nah, gitu ya. Terus dikasih petik ini. Itu cara manggil filenya. Bisa pakai SHP juga. Misalnya yang ini. Kalau kalian mau pakai yang SHP, berarti tinggal yang ini ya. Kalau ini shape file kalau nggak salah kupannya ini. Bisa gpkg, bisa SHP. Kita run. Nah, ini cuman menerjemahkan alamatnya aja, apa namanya? Tempat filenya, kemudian baru di read sebagai peta. Kita run lagi. Nah, ini udah di read sebagai peta. Kemudian kita run untuk melihat. Ini ada di read sebagai peta ini untuk melihat datanya. Nah, ini datanya. Datanya ini yang belum ada variabelnya ya. Jadi ini cuman peta sama ID. Belum ada variabel. Terus kita buka file Excel-nya. Ini sintaksnya. Sama kayak tadi, dicari dulu tempat filenya. Caranya juga ini sama kayak tadi ya. Misalnya di local disk E, tinggal ke sini, disk E atau disk D ya. Nah, tinggal dibuka, misalnya yang ini. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini di copy, terus tandanya ini dibalik ya. Gitu aja, sama aja. Kita run. Kita run lagi. Ini untuk membaca sebagai file Excel. Ini view datanya. Nah, ini datanya. Ini petanya, ini data Excel nih. Excel yang ini. Ini ya, data real. Yang ada tahun, ada ID. Jangan lupa tadi ID-nya ya. Kemudian kita menggabungkan antara Excel dan juga apa namanya, peta tadi ya. Kita run. Nanti kawan-kawan ini untuk nama-namanya tinggal menyesuaikan aja ya. Ini menyesuaikan, ini read. Nah, ini gpkg file, ini menyesuaikan. Kawan-kawan mau dikasih nama apa? Ini kepri itu yang ini ya. Nah, itu tinggal diganti-ganti aja sama kawan-kawan sesuai keinginan. Ini data Riau, read Excel, Excel file. Ini Excel file ini yang ini ya, merujuk yang ini. Tinggal diedit, read Excel, dimasukkan ke data Riau. Nah, kemudian kita read data Riau-nya. Gitu ya. Tinggal diganti-ganti aja ini ya. Ini kita mau ngambil apa ID kabupatennya. Jadi S karakter kepri ID kabupatennya diambil, dimasukkan ke sini. Terus yang ini file peta tadi ya, diambil ID-nya. Yang data Riau juga diambil ID-nya. Yang file Excel-nya ini Excel, ini peta. Dua-duanya diambil ID-nya untuk digabungkan. Kemudian ini data spasial itu yang udah gabungan. Data spasial adalah kepri digabung dengan peta ini, digabungkan dengan data Excel dengan ID-nya itu yang peta pakai ID huruf kecil. Ini yang peta ya. Ini yang peta pakai ID-nya huruf kecil. Dan untuk yang Excel-nya ini pakai ID yang huruf kapital. Jadi ini harus benar-benar sama ya. Huruf kapital, huruf kecil, huruf besarnya harus benar-benar sama. Ini dijoinkan. Jadi Excel dimasukkan ke petanya. Kita run. Nah, dia udah gabung. Kemudian kita lihat jenis data spasial ini apa. Kita run. SF ya, artinya data spasial ya, SF ini. Untuk melihat tipe datanya aja ini.
Nah, ini untuk mengecek benar-benar udah kegabung atau belum. Nah, kita lihat ya. Pastikan hasil join udah sesuai. Nah, ini hasil joinnya. Nah, udah kegabung ya, ada kode provinsi, kabupaten, kota, udah ada geometrinya, sama ada variabel-variabelnya. Untuk melihat lebih jelasnya, kita coba panggil view data spasial ya. Loading, kalau dia belum keluar ini artinya loading. Emang agak berat, jadi ya dipastikan PC-nya itu prima ya. Nah, ini datanya udah keluar. Bisa dilihat ini udah gabungan ya. Ini data petanya. Ada geometri, ada kode kabupaten kota, kode provinsi, nama, ID. Nah, ada semua di sini. Ada nama kabupaten kota, ada nama provinsi, nama kabupaten, sumber, sama ada geometrinya ini. Ini yang peta, ini yang Excelnya tuh. Bisa dilihat, udah kegabung ya. Ini variabel-variabelnya. Tuh variabelnya udah nyatu di sini. Oke, ini udah sukses artinya. Kita lanjut ke sini. Ini kalau kawan-kawan mau melihat peta dari salah satu variabel. Jadi kita ambil, ini opsional aja ya. Kita ambil, kita filter, pilih tahun 2011. Data tahun 2011 untuk kita plotkan di petanya ya. Jadi kita ambil dulu sintaksnya ini, data spasial, pilih tahun, filter, tahunnya pilih yang 2011. Nah, ini nggak usah di view lagi karena bakal berat. Kita lanjut ke plotnya aja. Panggil dulu library-nya ggplot2. Nah, ini sintaksnya ya. Data ini variabel apa namanya? Ini data barunya, data 2011. Nah, ini sintaksnya. Fill tpk ini nama variabel yang ini tampilkan. Fill tpk color white. Ini warnanya putih ya. Dan seterusnya ini tinggal diganti-ganti aja kawan-kawan pilihnya apa sesuai keinginan kawan-kawan. Misalnya ini warnanya mau diganti ke apa. Cuman tutorialnya biar cepet, jadi saya langsung cepetin aja ya. Ini variabelnya ditaruh di sini. Ini judulnya ini taruh sini ya. TPK. Judul atasnya peta tingkat penghunian kamar tahun 2011. Subtitle wilayah Provinsi Kepulauan Riau, caption sumber data BPS ya. Ini untuk keterangannya aja. Tema dan lain-lain ini bisa disesuaikan. Langsung kita run. Intinya di sininya diganti-ganti aja. Ini variabelnya di sini ya naruhnya. Ini datanya di sini. Ini variabelnya. Nah, ini judul-judulnya aja. Udah gitu aja. Yang diganti. Kita run. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Jadi karena yang diambil itu wilayah Kepulauan Riau, pasti ada kabupaten yang mencar sendiri. Nih misalnya nih, kita lihat di sini ya. Nah, ada yang pisah ini nih. Nah, ini kan misah nih. Misah sendiri kan pisah-pisah ya. Bintan tuh pisah. Gak ada yang bersentuhan. Nah, ini misah Kepulauan Natuna, di sini misah. Lingga. Ini juga Anambas misah. Batam misah semua ini ya. Tanjung Pinang. Nah, mungkin Tanjung Pinang ini aja yang nempel. Yang lainnya pada misah semua. Ini ya. Nah, karena kabupaten kotanya itu pada misah, maka tidak ideal menggunakan penimbang Queen. Karena penimbang Queen itu mempertimbangkan persinggungan sisi ya. Jadi wilayah-wilayah yang sisinya itu bersinggungan, maka dia akan dijadikan tetangga gitu. Dalam pembuatan penimbangnya dia akan dijadikan tetangga. Maka di sini saya tidak menggunakan penimbang Queen, tapi menggunakan penimbang KNN atau K nearest neighbor, yang artinya tetangga terdekat ya. Gitu. Bukan menggunakan penimbang Queen. Kalau penimbang Queen bisa, cuman harus dimodifikasi. Misalnya wilayah yang ya di sini ya untuk melihatnya.
pakai geoda biar lebih gampang. Misalnya Karimun kan di sini ya. Kita lihat tetangga terdekat Karimun. Nah, misalnya Karimun ini ada akses ke Batam, ya. Ini Karimun, ini Batam. Jadi misalnya Karimun ada akses ke Batam lewat laut, itu dijadikan tetangga. Nah, itu bisa, tapi harus dimodifikasi penimbang queen-nya. Kalau queen yang default, dia bakal error dia. Ini kalau kawan-kawan mau nyimpan file gabungannya, kayak ini sintaksnya ya, stwrite, kemudian data spasial ini nama data di R-nya. Nah, ini kawan-kawan ngasih namanya kepri panel gpkg, ini file barunya dikasih nama ini. Misalnya mau disimpan ya. Ini karena kebetulan saya udah nyimpan maka dia error karena udah ada katanya. Nah, ini persiapan buat menimbang. Karena kita penimbangnya itu hanya menggunakan 1 tahun, maka kita harus ambil salah satu datanya, data di salah satu tahun. Jadi nggak bisa, gabungannya ini pasti bakal error kalau langsung dibikin penimbang karena dia bakal double nih. Natuna ada beberapa ini kan, Karimun ini ada 8 ya, karena kita menggunakan 8 tahun bakal ada 8 Karimun. Nah, itu bakal error, jadi kita ambil data uniknya, makanya namanya data spasial unik. Kita ambil satunya berdasarkan ID kabupaten gitu ya, diiris satu lah, slice 1 menggunakan ID kabupaten. Sintaksnya kayak ini aja. Nah, ini variabel yang dia tuh uniknya di mana. Nah, diambil ID kabupaten gitu. Ini primary key lah namanya ya, diambil uniknya itu di sini. Kita run. Nah, setelah di run dia terambil satu nih, satu irisan di 1 tahun. Nah, kita view coba. Nah, jadi ini diambil yang tahun 2011 ya, sama kayak tadi berarti ya sebenarnya ya, sama kayak yang kita ambil di tahun 2011 ini, sama kayak ini ya. Diiris di salah satu tahun untuk membuat penimbangnya. Nah, sama ya. Setelah diiris di salah satu tahun karena menggunakan penimbang KNN, nah ini sintaksnya ini. ST koordinat, diambil koordinatnya, diambil centroidnya, ST centroid. Nah, pakai data yang mana? Pakai data yang ini ya, data spasial unik. Setelah diambil koordinatnya, kita membuat ketetanggaannya menggunakan KNN, diambil 2 tetangga terdekat. Nah, ini saya ambil 2 karena kabupaten kotanya dikit ya, cuman ada 7. Jadi diambil 2 tetangga terdekat. Kalau misalnya wilayahnya banyak kabupaten kota, tinggal ditambahin aja ini K-nya ini. Kita run. Nah, ini untuk membuat pembobotannya. Ini membuat tetangganya, kalau ini membuat pembobotannya. Kalau ada 2 tetangga berarti bobotnya setengah-setengah ya, karena dibagi 2. Next. Kita run, terus kita lihat hasilnya gimana. View KNNNB ya. Nah, ini tetangganya. Jadi amatan pertama punya tetangga nomor 6 dan 7. Amatan kedua punya tetangga nomor 6 dan 7. Gitu. Kita coba lihat di sini. Pakai data yang 2011 ya. Ini yang spasial unik. Kita cocokkan di sini. Nah, berarti bacanya ini caranya gini ya. Amatan pertama itu berarti Karimun punya tetangga yaitu Batam dan Tanjung Pinang gitu ya. 6 dan 7. Batam dan Tanjung Pinang. Nomor 2 ini punya tetangga 6 dan 7 juga, Bintan sama Batam dan Tanjung Pinang. Coba kita lihat di sini ya. Untuk melihat seberapa dekat mereka sampai dijadikan tetangga. Karimun ini, Karimun punya tetangga Batam dan Tanjung Pinang. Nah, benar ya, dekat ya emang ya. Kemudian Bintan di sini punya tetangga Batam dan Tanjung Pinang juga. Nah, benar ya, dekat ya.
Jadi gitu cara baca tetangganya. Nah, untuk teman-teman yang ini kan penimbangnya KNN ya. Kalau mau pakai yang Queen, bisa pakai ini ya, sintaksnya ya. Queen, nah ini apa namanya? Perintahnya, poly 2NB, dipanggil aja. Kemudian ini data-data teman-teman, pakai yang unik tadi, kemudian Queen-nya dikasih true di sini. Kita dia error karena ada wilayah yang tidak memiliki tetangga. Some observation have no neighbors, karena tadi ya saya bilang wilayahnya ini kepulauan, jadi ada yang wilayah yang tidak memiliki persinggungan sisi, jadi tidak punya tetangga. Maka di sini saya menggunakan KNN. Ini untuk teman-teman yang mau pakai Queen bisa pakai ini ya. Nah, sebatas itu dulu tutorial kali ini karena ini udah 20 menit ya. Udah lumayan lama. Jadi kita lanjut di tutorial berikutnya. Langsung nanti kita membuat regresi panel spasial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.